واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada penjelasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Kemudian kalian berpaling, wahai Bani Israel, kecuali sedikit di antara kalian, sedangkan kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya surah Al-Baqarah ayat 83. Kemarin kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis Syekh Ahmad Syakir, meringkas perkataan daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir berkata, wa fi sahihaini an Ibnu Mas'ud, dan di dalam sahihain, di dalam sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qultu ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ayul amali afdal, apakah amalan yang paling utama? Jadi Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab,
as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu sum'ai, kemudian aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala, lantas kemudian Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa qultu ai, kemudian aku bertanya lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, apa lagi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan ayat tadi, surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 83 tadi. Bagaimana korelasinya, Pak? Apa hubungan hadis ini dengan ayat? Hadis ini sebagai tafsir, penjelas daripada ayat tadi. Karena dalam ayat tadi Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana. Dipertegas oleh hadis ini. Ditanya langsung Rasulullah oleh Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, apa amalan yang terbaik itu? Maka Rasul menjelaskan yang pertama kali, Bapak Ibu, yang pertama kali hablum minallah, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Jadi kenapa Rasulullah SAW itu memulai dengan salat? Karena salat ini adalah ukuran diterima atau tidaknya amalan-amalan yang lain. Jadi kalau ada orang berbuat baik sama orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya, suka berimpak, bersedekah, namun ternyata dia tidak salat, maka tidak dihitung amal-amal itu, Pak, nol nilainya. Karena apa? Karena orang yang meninggalkan sholat itu terhapus pahala amalan-amalan yang lain. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Ini dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholatal asri amdan faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka terhapus seluruh amal yang dia lakukan. Ulama menjelaskan dalam hadis ini Rasulullah memberikan contoh satu sholat asar saja. Bagaimana dengan sholat lain? Dia sholat yang lain juga kalau ditinggalkan secara sengaja, maka secara otomatis seluruh amal yang kita lakukan itu sia-sia, tidak berguna. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti amalan yang paling pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihisab oleh Allah itu apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi salatuhu. Yang pertama kali yang diperiksa dari seorang hamba dari amalannya adalah salatnya. Idza saluhat, apabila baik salatnya, faqad najah wa aflaha, maka sungguh dia beruntung dan sukses. Wa idza fasadat, apabila rusak salatnya, faqad khaba wa khasara, sungguh dia celaka dan merugi. Dalam riwayat yang lain, idza saluhat, apabila baik salatnya, saluha jami'u amalihi, maka baik pula seluruh amalannya. Wa idza fasadat, apabila rusak salatnya, fasada sa'iru amalihi, maka rusaklah seluruh amalannya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini bantahan kepada orang-orang sebagian manusia hari ini berkata, biarlah nggak sholat asalkan kita tidak jahat sama orang. Nggak betul itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau orang nggak sholat,
maka terhapus kebaikan. Kebaikan itu dihitung nol, dan dia telah berbuat kejahatan. Jadi orang yang nggak sholat itu berbuat kejahatan, Bapak Ibu. Orang nggak sholat itu berbuat kriminal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hubungannya hablum minan nasnya baik, namun tidak sholat, maka dalam Islam, dalam perspektif Islam, ini adalah pelaku kejahatan. Sehingga dalam hukum Islam Pak, ada hukum pidana Islam, hudud namanya. Orang yang nggak sholat dalam hukum Islam diminta bertobat 3 kali oleh pemerintah. Dalam praktek hukum Islam, hukum pidana, walaupun di negara kita tidak diberlakukan ini. Kalau di negara Islam yang totalitas 100% hukum Islam ada, diminta 3 kali bertobat Bapak Ibu. Kalau tidak mau juga hukumannya hukuman mati. Sejarah mencatat pernah hukuman mati bagi meninggalkan sholat ini dilakukan dulu oleh harimau nan salapan, ya, Tuanku Nan Renceh. Menurut cerita Minang, ya, ketika beliau Minang belum merdeka waktu itu Pak, ya, Indonesia belum ada, negara Indonesia waktu itu. Indonesia ini ada kan ketika apa? Sumpah Pemuda, ketika diproklamasikan oleh Bung Karno kan itu. Dulu kan ya negara Indonesia ini kerajaan. Dulu Pak, 8 harimau dari Sumbar itu ya di antara Tuanku Nan Renceh menerapkan hukum Islam. Ya, sehingga ada mamanya, tidak sholat mamanya Pak, didabihnya mamanya. Itu sahih Pak, ceritanya sahih. Kenapa? Karena beliau waktu itu menerapkan hukum Islam, dan waktu itu beliau pemerintah, punya jabatan, boleh. Tapi kalau kita sekarang nggak boleh Pak, ya. Yang menerapkannya mesti pemerintah. Jangan bawa yang menerapkan tidak sholat anak wadabiana, jangan berdosa gitu Pak, ya. Karena yang menerapkannya adalah siapa Pak? Pemerintah yang sah. Waktu itu Tuanku Nan Renceh termasuk ya yang memegang tampuk pemerintahan. Seperti itu sejarahnya tentang ya Minangkabau sebelum Indonesia ini ada. Ya, sebelum bergabung Nusantara ini kan dulu Nusantara ini penguasanya adalah perkerajaan, ya. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, ya, sholat itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua, sehingga dosa yang paling besar setelah meninggalkan sholat adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Makanya Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, fala taqul lahuma uff, kata Allah, janganlah engkau mengucapkan kata uff kepada orang tua. Uff itu apa? Itu dijelaskan nanti Pak, ya, dalam Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan. Uff itu adalah kalimat ya keji ataupun kalimat pengingkaran yang paling rendah bentuk pengingkarannya. Jadi kita tidak senang dengan orang tua kita, maka kita melontarkan suatu kata, dan bentuk ketidaksenangan ini bentuk kata yang paling halus ini, yang paling rendah bentuk kata ketidaksenangannya. Ini dilarang oleh Allah, hukumnya haram. Wala taqul lahu uff. Larangan dalam Al-Quran, ya, pada dasarnya ini memberikan makna haram. Setiap larangan Allah itu, ya, dan dalam ayat ini Allah jelas sekali melarang kita mengucapkan kata-kata, apalagi sampai memukul orang tua, apalagi sampai memaki orang tua, mencaci orang tua, mencarut, ya, bacari sama orang tua. Nah, tentu ini dosa besar, bukan dosa kecil tuh Pak, dosa besar. Dan sekarang menurut penelitian Pak, tingkat kedurhakaan anak-anak muslim di Indonesia ini meningkat terus Pak. Iya, ada lembaga survei, ya, mengadakan penelitian, menyurvei gitu, ya, bagaimana tingkat kedurhakaan anak-anak ini luar biasa. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, tidak diberikan HP sama orang tua dimarahi, orang tua dicaruti, ya, dilarang main HP terus, marah sama orang tua. Tidak diberikan kuota
marah sama orang tua. Hati-hati Pak, kalau kita salah didik anak kita luar biasa sekarang pengaruhnya. Sehingga HP ini Pak, kalau tidak kita bijak dalam penggunaannya, akan merubah anak kita menjadi monster-monster yang suka melawan, yang suka kejam kepada orang tuanya. Bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya di berita. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kalau seandainya anak kita tidak kita ajarkan pendidikan agama hari ini, maka solusinya hari ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita mendidik anak kita pendidikan agama. Dengan pendidikan agama tahu anak apa? Oh, nak kuliah rupanya berkata kasar sama orang tua. Di mana tahu anak apa? Tidak ada dalam pelajaran matematika, Pak. Di fisika tidak ada pelajaran budi pekerti sama orang tua, tidak ada di pelajaran agama. Tapi bunyi kabarnya di kurikulum mau dihapus pelajaran agama itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini salah satu konspirasi, Pak. Orang-orang yang tidak senang dengan Islam di Indonesia ini, pelajaran agama sudah sedikit padahal. Terlepas dari pesantren maupun agama, ya. Ini di sekolah umum. Pelajaran agama berapa jam sepekan? Berapa jam, Pak? Cuma 2 jam. Bagaimana anak kita paham agama? Cuma 2 jam. Nah, sehingga Pak melahirkan anak-anak yang jauh dari budi pekerti, jauh dari adab, jauh dari akhlak yang mulia. Ini Bapak Ibu, ya solusi di akhir zaman ini Pak, mesti kita kembali kepada agama, mesti kita tanamkan nilai-nilai agama kepada anak kita. Kalau tidak seperti itu Pak, na'udzubillahi min dzalik, ya, akan lahir seperti orang-orang yang tidak kenal Islam. Di Jepang Pak banyak sekali panti jompo. Bahkan orang tua ditinggal Pak. Saya punya teman Pak. Ya, sekarang dia kerja di Jepang. Dia lihat majikannya itu sangat kasar sama orang tuanya. Ya, dimakinya orang tuanya, dibentaknya orang tuanya. Secara finansial sukses dia. Punya lahan pertanian. Teman saya itu jadi TKI, ya. Kerja di bagian ini beliau. Ya. Dulu beliau suka pengajian juga Pak, sunnah, ya, sudah kenal kajian-kajian agama sunnah gitu ya, di Sengeti sering datang beliau. Nah, jadi beberapa hari yang lalu pernah beliau video call gitu ya, cerita tentang di Jepang itu. Kalau di Jepang ini orangnya rajin-rajin Pak Ustadz katanya, ya. Jam 2 subuh itu sudah bangun, iya. Tapi rajinnya itu hanya sebatas dunia. Yang sedihnya kita Pak Ustadz, mereka tidak ada sopan santun sama orang tua. Iya, kalau orang tuanya itu nggak bisa, kan namanya orang tua Pak ya, nggak kuat lagi untuk bangun jam 2 gitu. Nah itu kalau orang tuanya nggak rajin lagi, diomelinya tuh. Iya, dibilangnya pemalas bapak, ibu ini pemalas pada gunanya ya, lemah Pak. Ya lemah orang tua gitu. Jadi sedih kalau ya Allah orang ini ya, tidak ada begitu respect kepada orang tua. Islam lah agama satu-satunya. Allah mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, untuk bekerja sayang kepada orang tua, itu hanya agama ajaran Islam, luar biasa Islam. Maka kita di Indonesia ini Pak bersyukur, walaupun kita bukan kayak Jepang negara kaya, kita bukan kayak Amerika negara adidaya, tapi kita punya akhlak kepada orang tua. Itu Pak luar biasa. Nauzubillah ya. Saya dapat cerita dari teman itu Pak, banyak yang telantar Pak. Bahkan tidak jarang orang Jepang itu Pak, lihat orang tuanya tidak produktif lagi, ditelantarkan. Bahkan ada yang diusir katanya. Orang tuanya diusirnya dari rumah. Ya, ini rumah saya Pak. Rumah bapak sudah nggak lagi ya. Kalau bapak ingin tinggal di sini, bapak kerja sama saya. Digituin Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kejadian, ini fakta. Ini bukan hanya cerita belaka, ini fakta yang kita temui Pak. Ini luar biasa Islam. Maka kita banyak-banyak bersyukur dengan agama Islam, ini luar biasa. Maka Islam menyuruh kita wajib berbakti sama orang tua, dan hukumnya haram kalau kita berkata-kata buruk. Ya, berkata buruk saja haram, apalagi sampai memukul, membentak, memaki orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian jihad di jalan Allah. Jadi jihad ini Bapak Ibu ya adalah amalan yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam hadis ya, orang yang syahid terbunuh di medan jihad, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tidak diperiksa-periksa lagi langsung
masuk surga. Kemudian Allah berikan dia syafaat nanti di hari kiamat untuk bisa membebaskan 7 keturunan. Ya, 7 keturunan itu bisa dia dia berikan. Namun jihad yang benar, jihad yang sesuai dengan tuntunan syariat, bukan jihad ala teroris khawarij, bukan, tapi jihad yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Contoh, Bapak Presiden kita menginstruksikan kita, barang siapa yang ingin bantu tentara untuk membela rakyat Papua, memberantas KKB itu orang kafir, kemudian pemberontak. Jadi kalau kita diizinkan ikut pemerintah, ikut tentara, itu jihad di jalan Allah, karena diizinkan oleh pemerintah. Jadi jihad itu Pak ada 2. Ada jihad yang sifatnya kita keluar, itu namanya jihad tolak. Kita yang keluar. Syaratnya ada. Syaratnya apa? Syarat kalau jihad kita yang keluar, daerah kita aman, namun kita dikirim keluar, gitu ya. Syaratnya yang pertama izin orang tua. Jadi orang tua kita harus izin. Di zaman Rasul ada sahabat ingin ikut jihad, maka Nabi tanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Iya. Berbaktilah kepada orang tuamu, itu adalah jihad yang lebih utama, kata Rasulullah. Rasul suruh berbakti sama orang tua. Ya, itu menunjukkan apa? Berbakti izin orang tua yang pertama. Kemudian izin pemerintah. Izin yang pemerintah yang sah. Jika sudah beres itu syar'i, insyaallah jihad itu. Kemudian Bapak Ibu ada istilahnya jihad difa. Jihad musuh sudah masuk ke negara kita. Musuh sudah masuk ke negara kita. Nah, kalau dalam keadaan itu Pak, mau tidak mau tidak perlu lagi izin dengan pemerintah, dengan orang tua. Karena musuh sudah mau masuk ke rumah kita, sudah mau membantai kita. Maka orang yang terbunuh di jalan Allah membela dirinya, membela tanah airnya, membela keluarganya, maka Rasul mengatakan man qutila duna nafsi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh membela dirinya, maka dia syahid. Maka kata ustaz kita, ada namanya Ustaz temannya mendiang rahimahullah, Ustaz Abdul Hakim, umat Islam itu enggak penakut gitu. Kalau umat Islam memahami betul hadis ini, man qutila duna nafsi, barang siapa yang terbunuh dalam rangka menjaga dirinya, dia nak dibunuh orang, dia bela dirinya, mati dia, maka dia syahid. Maka umat Islam itu enggak akan takut sama begal, enggak takut. Umat Islam tidak akan takut dengan penyamun, karena dia tahu hadis ini. Jadi umat Islam itu enggak penakut, ya. Islam mengajarkan kita untuk apa? Untuk kuat mental. Kalau seandainya Islam nggak mengajarkan kita kuat mental, untuk apa ayat-ayat tentang jihad itu? Nggak ada guna, ya. Orang munafiklah di zaman Nabi yang takut di jihad. Kalau orang Nabi betul-betul takut, Pak. Minta ampun penakutnya. Jadi umat Islam itu mesti kuat mental. Jadi umat Islam itu diumpamakan dengan lebah, ya. Umat Islam itu nggak mau mengganggu orang. Haram hukumnya berbuat kerusakan. Tapi kalau diganggu, kalau mau dihancurkan, maka tidak pernah mundur dia. Itulah umat Islam itu. Hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Islam itu Pak, mereka yang menginginkan akhirat. Ya kan, wa anna darul akhirata lahiyal hayawan. Itu keyakinan mereka. Wa inna darul akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu lahiyal hayawan. Dia adalah kehidupan yang sebenarnya. Yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia ini adalah sukses di akhirat. Maka enggak takut dengan mati dia. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh. Bahkan ada sahabat Pak Zubair, ya. Beliau Zubair bin Awam ini Pak, kalau seandainya saya diberikan kesempatan untuk jihad, terbunuh, dan saya berharap Allah menghidupkan saya lagi, jihad lagi, terbunuh, begitu seterusnya, itu lebih saya cintai, kata beliau, daripada dunia ini. Ini luar biasa sahabatnya. Makanya gentar musuh-musuh Allah di zamannya itu ketika terjadi perang syar'i, ya, jihad yang syar'i melawan orang kafir yang menyerang umat Islam. Kalau hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, umat Islam dalam kehinaan. Iya. Di antara penyebab kehinaan itu kata Rasulullah, wa taraktumul jihada fi sabilillah. Kalian meninggalkan jihad di jalan
Allah, sehingga apa? Lemah umat Islam. Ya, diserang negara Palestina, kita lemah sekarang, terhina kita. Ya, jadi bulan-bulanan umat Islam sekarang. Kita hanya bisa berdoa, ya, mudah-mudahan itu yang bisa lemah. Kita kan lemah, jelas kita lemah. Di zaman Umar bin Khattab nggak bisa seperti itu. Ya, yang pertama kali yang membebaskan Palestina itu ya dari Yahudi itu Umar bin Khattab. Di zaman beliau dibebaskan Palestina. Kenapa? Karena keimanan para sahabat. Namun kita sekarang Pak sudah terkena, kita nggak nunjuk orang ya, tidak memponis si A si B, tapi diri kita semua. Karena kita semua umat Islam ini jumlahnya banyak sebenarnya, namun Rasul mengatakan akan tapi seperti buih, nggak ada kekuatannya, seperti buih di lautan itu, seperti air bah. Ketika ditimpa oleh gelombang tercerai berai, nggak ada kekuatan umat Islam sekarang. Ya. Kenapa? Karena agama kita lemah, tauhid kita lemah, keimanan lemah. Umat Islam sekarang banyak mencontoh-contoh orang kufar, ya Pak ya. Bahkan umat Islam sekarang hanya di KTP saja Muslim, sholat tidak. Coba kita hitung sekarang Pak. Kita hitung di negara mayoritas Islam, Indonesia ini nomor 2 mayoritas Islam. Dulu nomor 1 Pak, kalah kita sekarang dengan Pakistan. Menurut survei yang update, yang terakhir, sekarang sudah Pakistan mayoritas. Kalah, saya kaget juga Pak. Saya ketika ikut seminar pelatihan dai sertifikasi MUI kemarin, di situ ada materi tentang ini ya, tentang keadaan umat Islam secara global ya, di dunia. Jadi dahulu sekitar tahun 90-an, tahun 90-an itu negara Indonesia Muslim mayoritas terbanyak di dunia. Nah, sekarang sudah bergeser. Bapak bisa juga searching di internet Pak ya. Sekarang nomor 1 Pakistan. Di Indonesia saja Pak, kalau kita survei sekarang, kalau kita buat penelitian Pak ya, itu yang sholat dibandingkan yang nggak sholat, mana yang banyak Pak? Banyak yang nggak sholat. Yang di masjid dengan yang di rumah sholatnya, mana yang banyak Pak? Banyak yang di rumah. Coba hitung di RT kita aja lah. Hitung berapa satu kakak. Ada berapa kakak di RT kita ini? Jumlah satu kakak laki-lakinya berapa? Hitung berapa ya jumlah yang ke masjid. Yang banyak Pak? Banyak yang di rumah. Begitulah keadaan kita. Bagaimana kita mau kuat gitu? Bagaimana kita mau bisa mengalahkan orang-orang kufar sementara kita tidak kembali kepada agama kita? Maka solusinya itu adalah kembali kepada agama Allah yang menolong kita. Karena para sahabat dulu itu Pak, mereka yakin bukan kekuatan mereka yang mengalahkan musuh, bukan, namun pertolongan Allah. Bagaimana mendapatkan pertolongan Allah itu? Salat kuncinya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan salat, dengan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang dengan salat. Ini tidak salat, bagaimana Allah menolong kita? Ya, bagaimana Allah akan menghancurkan Zionis Yahudi di Israel? Kita umat Islam menyia-nyiakan agama kita. Maka solusinya Pak adalah diantaranya memperkuat keimanan. Kalau kuat keimanan, Allah akan menolong kita. Ya, Allah akan munculkan tentara-tentara Allah yang tidak takut hanya kepada Allah. Kalau betul-betul orang kembali kepada Allah, mempertebal, memperkokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu. Itu jihad berdasarkan hadis ini. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, walihada jaa fil hadis sahih, kemudian datang pula dalam hadis sahih yang lain, anna rajulan qala, sesungguhnya seorang laki-laki di masa Nabi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, kepada siapa aku mesti berbuat baik itu? Siapa dulu? Dari sisi manusia Pak ya, dari manusia semuanya itu saya berbuat baik sama siapa duluan yang pertama kali? Qala, Nabi menjawab, ummuka, kepada ibumu. Orang hari ini Pak dibaliknya, istrimu kepada istriku katanya. Ya, emaknya udah dikirim duit, ya sudah sebulan nggak pernah ada, agak 100.000 aja nggak ada. Tapi kalau istrinya minta ini minta itu, ya minta baju baru setiap bulan, ibunya yang melahirkannya terkadang yang terlupakan. Padahal jelas dalam hadis ini
Bertanya sahabat kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa manusia pertama kali yang mesti aku berbuat baik kepadanya? Apa jawaban Nabi? Ummuka, ibumu. Jadi emak kita dulu, Pak. Emak kita udah makan, kita makan enak-enak. Di mana hati kita? Ya, Pak. Iya. Emak kita belum punya rumah kita Masya Allah ada kontrakan pula. Emak dah tebui rumah. Tapi kalau kita cuma kontrak, tapi kita ada solusi buat rumah untuk mama kita, Masya Allah. Biarlah kita kontrak, tapi emak kita punya rumah. Itu bagus tuh, Pak. Itu prinsip anak yang betul-betul mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu kita ada rumah. Iya. Jadi kalau ibu kita minta apa, usahakan. Nah, amak pingin ini, nah. Kalau kita mampu, usahakan. Ya, kita kasih sesuatu yang ibu kita harapkan, senang orang tua kita, Masya Allah. Ridhonya Allah itu tergantung dengan ridho siapa? Ridho Allah biridhol walidain, kata Rasul. Ridhonya Allah, senang Allah kepada kita tergantung dengan senangnya orang tua kita kepada kita. Marah Allah kepada kita, murkanya Allah kepada kita kalau orang tua kita sering kita buat marah, murka orang tua kita. Maka apa, kalau kita punya uang, mau maaf, bagianlah orang tua kita, ya Pak ya? Iya. Nah, itu akan mengobati ya rasa rindu orang tua kita. Orang tua kita mungkin jauh tinggal dari kita, di kampung mungkin, ya Pak ya? Orang tua kita sudah enggak lihat kita tidak terkirim uang kepada orang tua kita. Mana ya apa rasa sayang sama orang tua kita? Ini contohnya seperti itu, Pak. Kecuali memang kita nggak mampu juga uang pas-pasan, kalau dikirim sama orang tua kita nggak makan anak itu. Kalau seperti itu ya itu ada uzur, Pak ya. Kita nggak mampu, gimana gitu. Tapi kita punya rekening berjuta-juta, masa orang tua nggak terkirim, kan gitu. Nah, ini masalahnya, Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertanya lagi sahabat ini, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? "Ummuka." Jawaban Nabi sama, ibumu. Sudah dua jawaban Nabi, ya. Yang pertama, wahai Rasulullah, siapa manusia yang harus aku berbuat baik kepadanya? Jawaban Nabi, ibumu. Ditanya lagi, "Tsumma man?" Siapa lagi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Ummuka." Pas yang ketiga, "Tsumma man?" Siapa lagi? Qala abaka. Barulah ayahmu. Summa adanaka, summa adanaka. Kemudian yang di bawah ayah, ya saudara, kemudian yang di bawah lagi. Jadi intinya Pak, ibu dulu, kemudian baru istri, setelah ayah istri, kan gitu. Yang di bawah ayah yang wajib kita nafkahi. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak, kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan masih melihat orang tua yang masih hidup. Bayangkan orang tua kita sudah meninggal, bagaimana kita berbuat baik. Makanya dalam hadis yang sahih, dalam hadis lain riwayat Imam Ibnu Hibban dan lain-lain, raghima anfu rajulin, kata Rasulullah, ya, merugi seseorang, merugi gitu ya. Adraka abawah, dia menyaksikan orang tuanya hidup, falan yudkhilah al-jannah, kemudian tidak memasukkannya ke dalam surga. Rugi seseorang, orang tuanya masih hidup, ternyata dia tidak bisa berbaik kepada orang tuanya, sehingga dia tidak mendapatkan pahala untuk mendapatkan tiket buat masuk surga. Kata Rasul, rugi yang seperti itu. Artinya apa? Kalau kita masih punya kedua orang tua, ini luar biasa, Pak. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya orang tua ini, Pak. Ya, ketika kita mampu untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Iya, ini semua kita. Tinggalnya bapak saya juga, Pak ya. Iya, yang saya sedihkan orang tua sudah meninggal lagi-lagi. Tinggal satu lagi, Pak. Iya. Ya, jadi bapak kalau masih punya orang tua walaupun satu, Pak, ya pegang yang satu itu, Pak. Ya, jangan buat dia sedih. Selama kehendak orang tua kita tidak melanggar syariat, lakukan.
Kecuali orang tua kita nyuruh nak ke dukun yuk, atau jangan ya. Tolak dengan halus, maaf ya, ke dukun itu nggak boleh mak. Bukannya saya tidak mau menuruti kehendak mama, tapi ke dukun nggak boleh gitu. Iya, pinjol yuk kata orang tua itu jangan ya. Selama ya permintaan orang tua kita tidak melanggar syariat dan kita mampu melakukannya Pak, itu adalah tiket itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini wabil walidaini ihsana wa dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada orang tua dan kepada karib kerabat. Kita punya abang, kita punya ya kakak, kita punya adik, kita punya saudara. Maka Allah nyuruh kita berbuat baik kalau kita mampu. Makanya diancam keras oleh Rasul dalam hadis Sahih Bukhari. Apa kata Rasul? La yadkhulul jannatal qati', ai qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga. Ini ancaman keras nih. Diancam tak masuk surga bagi siapa? Bagi orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim adalah hubungan persaudaraan. Marah sama abangnya, demi Allah sampai kiamat tidak akan saya tegur abang. Nauzubillah. Orang seperti itu yang memutuskan tali persaudaraan seperti itu, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Nauzubillah. Tapi Pak Ustaz, abang saya itu jahat gini, biar dia jahat. Ya, asalkan kita tidak jahat sama dia. Walaupun dia jahat sama kita, walaupun dia nggak mau negur kita, kita yang negur Pak. Assalamualaikum Pak, abang, kita temui dia, satu rahmi kita ke rumah abang kita. Nggak boleh dendam dalam Islam. Allah itu maha pengampun Pak. Innallaha afuwun. Allah itu maha pemaaf. Yuhibbul afwa. Dan Allah itu cinta kepada orang yang suka memaafkan. Tapi abang saya itu jahat Pak Ustaz, suka nipu saya. Walaupun gitu, maafkan dia, beri nasihat, jangan tak negur ya. Jangan memutuskan hubungan kekerabat, itu dosa besar Pak, bukan dosa kecil. Walaupun sekarang kita sholat kita banyak, puasa kita banyak, tapi kita nggak negur abang kita, masuk neraka juga ujung-ujungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Islam itu sangat luar biasa. Islam melarang keras kita untuk ya memutuskan tali persaudaraan. Tapi abang saya itu dukun, meskipun dukun, tetap kita kunjungi dia, kita nasihat. Yang tidak boleh itu dia kita dukung. Mantap Pak ya. Nah, itu baru tuh ya, kita boleh. Itu mendukung kemaksiatan, hukumnya juga maksiat, dihitung dosa juga kita. Akan tapi kita dakwahi abang kita itu. Walaupun abang kita nggak sholat, jangan kita putuskan tali persaudaraan. Kita kunjungi dia, kita kasih hadiah. Kan senang ya, abang kita senang kali kita kasih hadiah. Ya, kita kasih dia sesuatu yang melembutkan hatinya, yang mudah-mudahan abang kita itu mau menerima dakwah. Seperti itu Pak ya. Maka Allah menyuruhkan kita dalam ayat ini untuk apa Pak? Untuk berbuat baik kepada kerabat kita. Jangan putuskan tali silaturahim ya, tali persaudaraan. Hukumnya dosa besar itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kepada siapa lagi Pak? Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Yatama jamak dari yatim. Qala Imam Ibnu Katsir berkata, wal yatama, yang dimaksud dengan anak-anak yatim, mereka adalah as-sighar alladziina la kasiba lahum minal aba. Anak-anak kecil yang tidak ada penghasilan bagi mereka dari orang tua mereka karena ayahnya sudah meninggal. Definisi lain menurut ulama fikih, yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Orang anak-anak yang meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Baligh sering kami sampaikan Pak. Baligh itu 4 cirinya. Kalau ada salah satu dari 4 ini, ya maka dipastikan dia sudah baligh. Apa yang pertama Bang? Ciri-ciri baligh. Jadi anak yatim itu Pak, pengertian kalau yatim, saya yatim juga Pak. Nah, namun nggak terhitung karena yatim itu orang atau anak yang meninggal orang tuanya, ayahnya ya, ayahnya, dan dia belum baligh. Itu ada 4 cirinya Pak. Kalau ada salah satunya, maka dia sudah dipastikan baligh ya. Apa yang pertama Bang? Mimpi basah, Masya Allah.
Kemudian yang kedua, mimpi kering. Enggak, mimpi yang basah aja Pak. Iya, yang kedua Pak, tumbuh kumis nggak ada Pak. Tumbuh kumis tidak ada. Iya. Iya. Kalau tumbuh kumis Pak, kalau ada orang nggak tumbuh kumis ya itu nggak termasuk Pak ya. Apa Bang? Tumbuh bulu kemaluan itu Pak. Yang ada dalilnya ya. Iya, tumbuh bulu kemaluan. Yang ketiga Bang, berusia 15 tahun. 15 Bang ya. Namun 15 ini Bang menurut tahun Hijriah, bukan tahun Masehi ya. Yang keempat, haid datang bulan. Ini khusus perempuan. Jadi kalau ada salah satu dari tanda 4 ini sudah haid, sudah balik itu. Contoh, ya ada anak dia belum berusia 15 tahun, belum sampai. Kemudian ya belum mimpi basah juga. Namun dilihat orang tuanya, oh lah panjang tumbuhnya ya. Lah tumbuh bulu mulutnya, lah sudah balik itu. Karena ada salah satunya muncul sudah balik. Tapi Pak dilihat ya belum tumbuh juga Pak Ustaz. Kemudian apalagi Pak? Ya, kemudian belum berusia 15 tahun, tapi nyulah mimpi basah Pak Ustaz, sudah. Tapi kalau belum mimpi basah, belum juga tumbuh, baru lihat usianya. Tapi sudah haid. Nah, kalau wanita kalau sudah haid sudah. Ya, walaupun belum berusia 15 tahun, belum mimpi basah, namun kalau sudah haid dipastikan sudah balik itu. Itu anak yatim Pak ya. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada anak yatim karena mereka tidak punya orang tua ayah yang memberikan nafkah kepada mereka. Kalau dalam masa Rasulullah, pada masa Nabi Pak, ya anak yatim itu ditanggung kebutuhannya oleh Baitul Mal ya, oleh kas negara, itu Baitul Mal ya. Rumah harta atau kas negara ditanggung oleh negara gitu. Dan Nabi sangat berantusias. Nabi adalah manusia yang sangat dekat dengan anak yatim. Itu Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ana wal yatim ya, ana wa kafirul yatim kahataini. Wa asyara ila sababihi wal usta. Saya dan anak yatim, saya dan orang yang menanggung anak yatim, ini ada donatur buat anak yatim Pak ya. Ini di hari kiamat seperti ini, sambil beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dekat sekali Pak di hari kiamat. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbuat baik kepada anak yatim Pak, menjadi donatur bagi anak yatim, itu luar biasa. Kalau niatnya ikhlas, pahalanya luar biasa. Nah, maka Pak, bagaimana cara berbuat dengan anak yatim berbuat baik? Banyak sekarang panti asuhan Pak ya. Nah, coba kita cari aja. Sebulan 50.000 saja Pak, kita kasih jajan anak yatim. Luar biasa Pak. Jangankan 500.000 Pak ya, jangankan 1 juta. 50.000 saja kita sisihkan harta kita. Sebulan saja, nggak tiap hari Pak, sebulan saja kita titipkan sama pengurus anak yatim Pak. Ini duit ya untuk si A, anak yatim sapu aja Pak. Rutin kita kasih itu Pak, luar biasa. Kita kirim ke rekening lembaga yang mengurus anak yatim, itu luar biasa pahala kita Pak ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, wal masakin. Apa yang maksud dengan masakin? Masakin ini bentuk jamak dari miskin. Kata beliau, Imam Ibnu Katsir mengatakan orang-orang miskin itu adalah alladzina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim wa ahlihim. Orang-orang yang tidak mendapati harta yang cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Dia punya pekerjaan, orang miskin itu ada pekerjaannya, tapi minus terus Pak ya. Ya minus terus. Yang mana kebutuhan seharinya misalkan 100.000, dapat cuma 50.000 ya. Orang makannya Pak daging ya, dia makan cuma nasi putih. Ya, itu orang miskin. Kalau ada orang miskin yang seperti ini Pak, wajib dizakati. Ini termasuk salah satu asnaf yang 8. Orang mustahik yang berhak menerima zakat harta. Kalau kita punya harta Pak, sudah mencapai nisabnya dalam satu tahun, maka wajib kita keluarkan, berikan kepada orang miskin yang seperti ini. Apalagi tetangga kita Pak. Kita tahu ada orang miskin tetangga kita, ya dia punya pekerjaan namun tidak cukup. Kadang nggak dapat gaji dia hari itu, mungkin dia buruh lepas Pak ya.
tukang, mungkin kenek tukang, tidak dapat pula dia pekerjaan, tidak dapat proyek dia, tidak ada orang mengajak dia. Sementara beras nggak ada di rumah, tahu kita punya rekening banyak, itu ya, jutaan, iya. Bantu, kalau kita nggak bantu Pak, termasuk kita dalam ancaman Allah dalam surah Al-Maun itu, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, kata Allah. Tahukah engkau Muhammad orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Siapa itu Pak? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian orang yang tidak mau ngasih makan, dia mampu nggak mau ngasih makan orang miskin, tetangganya malah. Ini luar biasa. Maka dalam Islam itu tidak hanya kita dituntut untuk beramal hablum minallah, beramal soleh, ibadah mahdhah, ibadah kepada Allah, namun juga ibadah kepada sesama manusia. Kita termasuk mendustakan hari akhirat Pak. Kalau seandainya kita tahu ada orang miskin, tahu kita tetangga kita atau orang miskin yang kelaparan mereka, sementara kita kenyang, mereka tidak makan, maka kita termasuk orang yang mendustakan hari akhir. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu ya? Iya, karena sudah masuk waktu, ya kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang singkat ini Bapak Ibu bermanfaat bagi kita, menambah keimanan kita kepada Allah, motivasi kita beramal soleh, ya. Kemudian kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.